Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mushaf yang saya pegang ini merupakan mushaf Al-Qira'atul Ashr Al-Mutawatirah min tariqi Syatibiyah min tariqi Syatibiyah wad Durrah. Jadi ini merupakan mushaf Qira'atul Ashr dari imam yang 10. Jadi di sini sudah ada penjelasan tentang farsh dan usulul qiraah, sudah dijelaskan. Ini yang ada di hamisnya ini, minal usul al-mudgham shaghir kadzabat tamudu. Yang mengidghamkan adalah Abu Amr wa Ibnu Amir wa Hamzah wa Ali al-Kisai. Jadi nanti kalau Hamzah membaca dengan kadzabat Tsamud. Jadi masalah idgham ini, meskipun kita belajar tentang idgham itu ada idgham ada huruf ini mutamathilain, ada mutajanisain, ada mutaqaribain. Cuman ketentuan idgham itu kita terikat dengan periwayatan daripada imam. Jadi di setiap imam yang 7 itu ada sudah ditentukan kalimat-kalimat yang diidghamkan. Jadi tidak semua huruf yang mutajanis atau tajanus itu diidghamkan, tapi ini terikat dengan periwayatan. Begitulah ulumul Quran atau ilmu Al-Quran itu terikat dengan periwayatan. Untuk itu salah satu syarat bisa dikatakan qiraah shahihah yaitu harus musyafahah, bertalaqi, atau harus berguru. Jadi Al-Quran itu harus berguru. Sebenarnya Allah Ta'ala bisa langsung memberikan Al-Quran di dada Nabi Muhammad, itu bisa. Tapi kenapa Nabi Muhammad kok melalui malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad masih belajar kepada malaikat Jibril, tadarus setiap bulan Ramadan kepada malaikat Jibril? Itu menunjukkan kalau Al-Quran itu harus berguru. Jadi sebagian daripada syarat qiraah shahihah adalah ittisalus sanad, sambungnya sanad kepada guru. Saya berguru kepada guru saya berguru kepada gurunya terus sampai ke Rasulullah. Jadi itu merupakan mata rantai sanad. Nah, di sini saya coba akan membaca di surah Asy-Syamsi. Saya akan membaca dengan bacaan Imam Khalaf. Imam Khalaf itu periwayat daripada Imam Hamzah. Jadi Imam Hamzah itu punya dua rawi, Khalaf dan Khallad. Nah, ini kalau Imam Khalaf itu dalam kaidah usulnya dia membaca imalah setiap alif gantian daripada ya kecuali di lafaz-lafaz tertentu. Kemudian dia membaca dengan tanpa basmalah. Baik, akan saya praktekkan membaca dengan bacaan Imam Hamzah riwayat Khalaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza taliha. Baik, saya ulang. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalliha wal laili idza yaghshiha والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها
وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها. Itu sebagian contoh daripada bacaan Imam Hamzah dengan riwayat Khalaf. Jadi meskipun secara kaidah besar setiap alif gantian daripada ya itu dibaca imalah, cuman ada beberapa kali lafaz yang tidak dibaca imalah, sebagaimana di sini talaha tidak dibaca taleha. Kemudian di tohaha tidak dibaca tohiha. Sedangkan imam kita Imam Asim yang dibaca imalah hanya majreha saja. Kalau yang lain tidak. Jadi imam kita Imam Asim dalam 30 juz itu yang dibaca imalah hanya di majreha saja. Majreha. Demikian. Dan sebenarnya belajar ulumul Quran atau qiraah sab'ah atau asyrah ini sebenarnya fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang belajar sama sekali maka berdosa. Jadi harus ada orang yang belajar. Sebab kenapa? Sebab khawatir orang-orang itu karena ketidaktahuan atau karena tidak ada orang yang menekuni ulumul Quran atau ilmul qiraat, sehingga orang itu menyesat-nyesatkan terhadap bacaan Rasulullah. Wah, ini bacaan sesat ini. Wah, ini Al-Quran kok dibaca sekarapan. Padahal itu juga dari Rasulullah. Itu bacaan Rasulullah. Jadi perbedaan bacaan itu sudah ada di masa Rasulullah. Jadi Nabi itu minta kepada malaikat Jibril, falam azil astaziduha. Saya minta kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, saya ini diutus kepada orang yang bermacam-macam, dari logat bermacam-macam. Ada orang tua, ada orang muda. Untuk itu saya minta bacaan itu tidak hanya satu cara saja, tidak satu model saja. Jadi saya minta bacaan yang bermodel-model, katanya Nabi kepada malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril juga menurunkan Al-Quran itu dengan berbagai bacaan. Terbukti dulu ketika Sayyidina Umar itu ketika pernah menemukan ada suatu bacaan yang tidak sama dengan bacaan Sayyidina Umar. Kemudian karena Sayyidina Umar ini orangnya keras, kemudian orang yang bacaannya tidak sama dengan Sayyidina Umar itu diikat sama ridaknya, ya, di lehernya itu sama Sayyidina Umar, sehingga ditanyakan, ada apa wahai Umar? Umar menjawab, kamu telah membaca Al-Quran yang tidak pernah dibacakan oleh Rasulullah, katanya Sayyidina Umar. Sahabat itu menjawab, wahai Umar, bacaan saya ini saya juga dapat ijazah dari Rasulullah. Saya menerima dari Rasulullah. Sayyidina Umar tidak percaya. Bohong kamu. Kamu bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah? Sahabat itu menjawab, iya, saya berani mempertanggungjawabkan. Gitu, karena sahabat itu zaman dulu itu, sahabat itu kalau sudah beriman kepada Nabi, maka dia tidak akan membual, dia tidak akan melaksanakan suatu yang tidak pernah diuraikan oleh Nabi. Akhirnya berangkatlah Sayyidina Umar dengan sahabat tersebut, berangkat menghadap kepada Rasulullah. Setelah nyampe di hadapan Rasulullah,
Rasulullah terkejut dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kamu ini sedang apa? Kok ada orang kok diikat begitu?" Sayyidina Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, ini sahabat ini telah membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak pernah dipercontohkan oleh jenengan Rasulullah. Ini bacanya tidak sama dengan kita-kita ini Rasulullah. Ini bacanya tidak sama dengan bacaan saya Rasulullah, yang mana saya ini mendapatkan dari jenengan Rasulullah." Gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Umar, lepaskan dulu Umar, lepaskan dulu, biarkan dia bicara, lepaskan dulu." Hanya dilepaskan oleh Sayyidina Umar ikatannya itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang tadi, "Wahai sahabat, wahai sahabat, coba kamu baca. Bacaan apa yang katanya Sayyidina Umar tidak sama dengan bacaannya?" Akhirnya sahabat itu menjawab, membaca. Kemudian setelah sahabat itu membaca, Nabi menjawab, "Shadaqtah, kamu benar, bacaan kamu benar, seperti itu memang. Ya, itu saya ngajarkan memang seperti itu, betul." Sayyidina Umar terkejut, "Loh, kok betul ya, padahal ini bacanya ada sama dengan saya ini. Nanti apa punyaan saya yang keliru gitu." Hanya Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, coba kamu baca, bacaan apa yang kamu ketahui dari ayat tersebut?" Hanya Sayyidina Umar membaca. Kemudian setelah Sayyidina Umar membaca, Nabi menjawab, "Asabtah, ya kamu benar." Jadi dibenarkan semua, karena memang Nabi mengajarkan seperti itu. Dalam satu tempat dia mengajarkan seperti ini, di tempat lain nanti mengajarkan dengan cara baca yang berbeda. Karena apa? Karena memang di Arab itu logat, bahasa itu berbeda-beda. Jangankan di Arab ya, di Indonesia saja terdiri dari berbagai budaya, itu bahasanya kan beda-beda. Demikian. Sehingga bacanya berbeda-beda juga. Jadi perbedaan bacaan itu munculnya ketika masa Rasulullah, bukan masa sekarang, bukan. Hanya oleh ulama, ada suatu ulama yang menekuni keilmuan tersebut dan namanya menjadi terkenal, dan disepakati oleh ulama yang lain bahasanya bacaan yang sah itu adalah mengikuti imam yang 7 atau yang 10. Demikian mungkin ini berbagi di sore hari biar tidak berlalu lagho begitu saja, biar ada manfaat untuk keilmuan khususnya di ilmu Al-Qur'an. Karena kita di sini sama-sama belajar. Kita belajar terus tanpa henti. Minal mahdi ilal lahdi. Demikian, semoga ini dapat menggugah kita untuk lebih giat lagi untuk belajar Al-Qur'an. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan ahli Al-Qur'an, ahli baca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu dan sehat selalu.